Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berparti di bulan September di minggu kedua. Temanya yaitu mengenal Tuhan lewat dalam pelayanan. Ketika kita dipercayakan melayani, itu adalah satu kehormatan, bukan menjadi sebuah beban di dalam kehidupan kita. Tentu kepercayaan yang Tuhan berikan kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tema saya yaitu yang terbesar melayani, di dalam Lukas pasal 22 ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang muda dan pemimpin sebagai pelayan. Filosofi yang ada adalah yang berkuasa itulah yang terbesar. Dalam hari ini bisa dilihat dari strata ekonomi, jabatan, ataupun kedudukan yang dia punya. Dan dialah orang yang berkuasa. Tetapi bagaimana prinsip kebenaran akan firman Allah? Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar menurut Yesus tidaklah demikian. Nah, saat itu terjadi pertengkaran di antara murid, mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, Yesus menjelaskan bahwa yang terbesar menurut Alkitab dan ajaran daripada Yesus, mereka yang terbesar adalah yang melayani. Bukan berbicara tentang posisi, tetapi bagaimana kehidupan mereka yang terbesar adalah menjadi seorang hamba atau doulos. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa yang terbesar harus melayani? Yang pertama adalah hamba fokusnya pada pelayanan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Hamba telah dibeli dengan harga yang lunas, tidak punya hak atas hidupnya, yang adalah melayani dan melayani sebagaimana Tuhan yang telah membeli di dalam kehidupan mereka. Melayani yang seperti apa? Melayani dengan tulus, melayani tidak berpura-pura, tetapi melayani dengan segenap hati sebagaimana seorang budak, seorang hamba yang telah dibeli dengan harganya lunas. Dia seluruh kehidupannya hanya diabdikan kepada tuannya. Saudaraku yang dirahmati Tuhan, fokusnya tidak boleh kemana-mana, tetapi fokusnya yang jelas adalah kepada tuannya. Dia harus melayani dengan tulus, melayani dengan tidak pura-pura, sebagaimana keteladanan Yesus yang dari surga turun ke bumi. Dia mengambil rupa seorang hamba dan dia melayani dengan luar biasa. Tuhan Yesus berumur 33,5 tahun. Yesus mati di kayu salib. 3,5 tahun dia melayani. Dia melayani memiliki kualitas yang terbaik di dalam pelayanannya. Yang kedua adalah hamba fokus pada kerendahan hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Melayani itu harus dengan hati di dalam kehidupannya. Bayangkan, Yesus telah mengosongkan dirinya, telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan telah merendahkan dirinya dan mati di kayu salib. Inilah yang menjadi keteladanan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dirahmati Tuhan. Nah, mengapa? Apa yang sedang terjadi? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya rencana daripada Bapa itu tergenapi, dan buktinya di dalam kerendahan hati yang Yesus lakukan adalah dia mati di kayu salib, saudaraku. Bayangkan, dia yang dari surga yang mulia turun ke bumi untuk apa? Menebus dosa setiap di dalam kehidupan kita, sehingga kita yang percaya beroleh keselamatan daripada Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita melayani dengan tetap fokus kepada yang kita layani, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus melayani dengan kerendahan hati, sebagaimana keteladanan daripada Tuhan. Kita melayani sampai dengan garis akhir. Kita percaya ketika kita melayani sesuai dengan prinsip kebenaran akan firman Allah, hidup kita senantiasa terus mengalami sukacita, dan kita terus semangat
dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pesan yang harus dilakukan adalah melayani dengan setia dan komitmen tinggi. Berkat jika melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Kemudian akibat jika tidak melakukan, potensi tidak berkembang dengan maksimal. Nah, sharingkan di dalam Triparti saudara apa yang menjadi pengalaman hidup dalam pelayanan saudara. Kemudian yang kedua adalah tetap komitmen dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Nah, proyek ketaatan yang harus kita kerjakan adalah komitmen dalam pelayanan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah, saudara, sebelum saudara menutup Triparti, jangan lupa berdoa buat pokok-pokok doa yang ada di materi Triparti. Berdoa buat Bapak Ibu Gembala, staf penggembalaan, gereja, kemudian multiplikasi Triparti dan juga roadshow Triparti yang sedang berjalan. Dan jangan lupa berdoa buat tempat di mana saudara bertriparti dengan membaca Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat memberi yang terbaik, yang terbesar, melayani Tuhan dengan antusias, semangat. Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Immanuel,